Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar-segar ya? Ya, di pertemuan kedua ini, ya, kemarin kita sudah perkenalan sedikit, terus ada apa ya? Nego nilai ya kan? Ya kan kemarin ya? Tentang penilaian, ini saya hapus aja lah. Tentang penilaian nanti bagaimana proses penilaian di mata kuliah visualisasi 3D. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan, ya mungkin lebih tepatnya itu kita berdiskusi ya dari apa yang saya sampaikan, di mana kita sudah masuk pertemuan kedua ini. Nah, ke 3D modeling. Ada yang sudah pernah dengar 3D modeling? Apa? Sebuah ya pasti ya. 3D itu apa? 3 dimensi. Yang penting 3D itu dilihat, diraba, diterawang ya. Nah, istilah 3D itu sendiri ya. Jadi proses mengembangkan representasi matematis ya melalui perangkat lunak. Jadi kalau di 3D ini banyak perangkat lunaknya ya, tidak hanya satu. Adapun teman-teman kemarin kita sudah dikenalkan dengan 3D Max, itu hanya salah satu saja. Banyak software-software yang lebih canggih lagi. Ya. Nah ini kenapa saya pakainya 3D Max, biar lebih familiar saja lah ya. Oke. Nah, di 3D itu sendiri ya. Nah, nanti Anda kalau misalkan sudah bergelut dengan 3D modeling ya atau sebagai visualisator ya atau orang yang membuat 3D design, itu disebutnya 3D artist. Seniman 3D. Oke ya. Bisa dilanjut ya? Kalau kecepatan saya tolong diingatkan. Oke ya. Nah, hampir semua model 3D ini bisa dibagi menjadi dua ya, ada dua bagian model 3D ini. Yang pertama itu bentuknya itu solid. Solid ini 3D model ini, jadi jenisnya itu berisi benda-benda atau bentuk-bentuk yang ya. Nah ini. Jadi untuk menentukan volumenya. Nah ini biasanya dibangun ya untuk visualisasi yang sifatnya itu benda-benda keras atau benda-benda medis. Biasanya kayak organ tubuh, jantung ya. Atau bisa juga dengan model-model benda padatnya. Misalkan kalau gelas di dalam air ya, itu kan full volumenya ya. Nah, contohnya ini kita lihat di sini. Nah, ini sebuah besi ya, teman-teman sering lihat mungkin ada di beberapa bangunan atau di motor ya, komponen ini kan besinya tuh padat. Ya. Terus organ tubuh makhluk hidup, contoh di sini tuh ya. Atau mungkin batu. Terus sifatnya itu padat, ada volumenya ya, beratnya berapa. Nah, itu yang pertama. Jadi solid ya, bagian yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya cell boundary. Cell boundary ini sama halnya seperti cangkang. Nah, sebagai contoh, ini ya teman-teman, ini apa namanya? Spidol ya. Kira-kira tulisan ini nyambung dengan spidolnya. Jatuh. Nyambung dengan spidolnya atau ini dilapisi dengan stiker? Dilapisi dengan stiker ya. Nah, stiker itulah yang disebut dengan cell boundary-nya. Jadi dia cukup menutupi saja. Atau bisa jadi ya, teman-teman. Aduh, ini agak danger juga ya. Ini juga sama ya. Ini kan kopongan seperti ini.
Dalamnya mau diisi volume apa, misalkan batako atau batu atau apa ya. Jadi tas ini juga bagian dari sel bondary itu. Cuma cangkangnya saja. Gitu ya. Bisa pahami sampai sini ya teman-teman ya. Contohnya ini sudah ada, saya skip saja ya. Nah, ini sel bondary ini diterapkan di beberapa jenis game, kemudian di film juga hampir semuanya pakai ini. Ya. Baik itu mungkin game yang sering kalian mainkan ya. Apa kira-kira game 3D yang sering kalian mainkan? Mobile Legends lah ya. Mobile Legends, FF. Juga sama ya. Itu juga pakainya sel bondary. Jadi itu cukup cangkangnya saja, nanti tulangannya nggak usah pakai organ jantung apa, nggak usah. Karena itu akan memberatkan prosesnya ya, processing di si mobile-nya itu sendiri. Nah, biasanya kalau kebanyakan komponen elemen ya, itu akan terjadi istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang haus itu apa namanya? Ngelag ya. Ya. Ngelag. Lagging ya. Nah itu biasanya nge-lag. Akhirnya pada bilangnya game burik biasanya kayak gitu. Ya bagai HP kentang ya kayak gitu ya. Termasuk HP saya ya. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini sebagai contoh ya. Seperti tank apa ya, sebetulnya kalau yang scene-scene yang tidak perlu detail dekat itu pasti akan menggunakan sel bondary ini. Cukup jadi kelihatan itu padat. Bahkan komponen untuk detailnya pun bisa diakali menggunakan texturing. Contoh misalkan ini kaca di sini pun jadi kalau modelingnya cuma rata. Tapi kali dengan texturing seolah-olah di situ tuh ada orangnya, ada lekukannya ya. Nah itu. Karena kalau misalkan betul padat, itu akan memberatkan proses renderingnya nantinya. Ya itu biar nggak nge-lag ya harus diakali. Ya. Ini juga sama ya. Ini kalau diisi dengan urat-urat saraf apa dalamnya akan lagging ya. Ya, jadi cukup bodinya saja nanti di texturing. Oke, itu sebagai salah satu contohnya ya. Salah satu dari sel bondary. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kalau belum, saya lanjut ya. Ada yang namanya teknik. Nah, dari dua bagian tadi, bagian 3D tadi, untuk membuat kedua bagian 3D yang tadi itu, kita menggunakan teknik modeling. Ya. Ada caranya ya. Caranya ini terbagi menjadi 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini. Yang pertama ada konstruktif solid geometry atau primitive modeling. Nah, primitive modeling ini itu benda-benda basic ya, bentuk-bentuk basic seperti ini ya, kotak, apa lagi, lingkaran itu sudah pas ya. Ini yang ada itu pasti ini ya. Kalau di Maya, di Blur, 3D Max ada yang kotak, lingkaran sih. Kemudian ini piramid biasanya. Terus ada silinder, ya. Itu basic modeling objeknya ya. Pakai konstruktif solid geometry. Kemudian, salah ya, salah ngeklik. Ada explicit surface. Ya. Surface bukan survive. Bukan surprise ya. Kalau implicit surface ini ya dibuat menggunakan yang namanya bahan dari teknologi juga ya. Pakainya garis. Cukup misalkan mau buat bunga ya atau pot, cukup buat garis seperti ini. Ini kita cukup berapa titik itu? 2, 3, 4, nambah 1 lagi 5. Cukup titik ini kita bisa buat langsung sebuah pot atau vase bunga.
Nah, yang ketiga ada subdivision surface. Subdivision surface ini fungsinya itu untuk mendetail objek 3D model. Contoh untuk muka biasanya. Sering lihat ya karakter-karakter yang sifatnya pakai VFX, ya. Muka predator atau mungkin apa filmnya Pirates of Caribbean, ya kan ada tuh yang hatnya cumi-cumi, itu juga sama, ya. Pakainya yang ini, ya, subdivision surface. Oke. Nah, jadi kalau konstruktif solid geometry ini, nah inilah, jadi dibuatnya pakai ini, berdasarkan ini. Banyak cat, ya, misalkan kayak gini, mbak-mbak, mas-mas, ya, buat mau seperti ini, ya, itu caranya bisa pakai konstruktif solid geometry, bisa mungkin pakai yang tadi yang kedua, bisa juga pakai yang ketiga, subdivision, ya. Jadi mau milih yang mana, terserah. Kalau teman-teman sudah expert, kalau jam terbangnya tinggi, itu sudah nebak. Kelamaan pakai subdivision. Cukup pakai, misalkan pakai yang implisit. Udah, nanti nggak bisa menyesuaikan, ya. Gitu. Ini kalau yang implicit surface, contohnya ini, ya, kalian bisa lihat, kubah ini dibuat pakainya pakai garis saja, pakai line, kasih titik-titik. Kalau sudah oke, baru bisa jadi. Nanti kita bisa coba ya di lab ya. Oke, ini juga sama. Dan yang ketiga ini juga sama ya. Contoh kalau subdivision ini bentuk bednya ya pakai objek yang pertama, gambar pertama yang pertama. Kan kalian bisa lihat di situ kotak-kotak banget ya. Kotak-kotak. Kemudian yang kedua tahapannya subdivision ini artinya satu permukaan itu akan dipecah menjadi beberapa bagian sehingga menampilkan visualisasi 3D yang lebih halus. Yang kedua, yang ketiga lebih banyak lagi pecah ya. Ya kan? Sampai di yang ketiga, yang keempat ini visualisasinya lebih smooth, lebih halus. Gitu ya, teman-teman ya. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Kayaknya full charger ya. Sudah diisi tuan kantin ya. Jadi gagal fokus. Saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau 3D modeling ada yang namanya polygonal modeling. Jadi polygonal modeling ini ya intinya sebuah poligonal atau face atau permukaan ya, itu terdiri minimal dari 3 vertex, 3 edge ya. Ada baru muncul yang namanya poligonal atau poligon atau face ya. Ada 3. Nah, biasanya itu jumlah rata-rata kalau di modeling itu biasanya 3 bisa 4, yang umum itu 4 bisa 5. Itu ya. Tapi sih kalau yang mau bagus topologinya tuh yang 4. Gitu. Oke. Kemudian ada modeling. Nah, ini. Jadi kalau cube modeling ini kita membuat sebuah modeling itu tadi menggunakan yang namanya garis. Ya. Jadi cube modeling ini bisa juga buat seperti ini. Jadi basicnya pakai garis. Setelah itu akan di-extrude, ya. Kemudian dikasih shell sehingga dia mempunyai bentuk permukaan seperti ini. Itu bisa. Ya. Nanti kita akan coba ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada yang namanya digital sculpting. Yang tadi saya sampaikan ya. Bahwa yang namanya konstruktif modelingnya itu di sini. Basicnya. Pakai lingkaran kan? Lingkaran. Setelah itu akan didetailkan. Hasil detailnya itu ini. Nah, biasanya kalau di artisnya itu sudah
Kebanyakan ya umumnya di studio-studio besar itu pakainya pen ya. Jadi nggak pakai mouse. Aduh, jangan dibanting, Mbak. Oke, ya. Nah, juga bisa lihat base-nya ya. Konstruktif mungkin seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini sampai 10 tahapan. Dari kasar, kemudian agak diperhalus lagi, ditambah lagi subdivision di face-nya. Tambah lagi sampai 5 sudah hampir seperti orang. Ditambah lagi detailnya di sini, ada lekukannya, ada kerutan ya. Sampai betul-betul real ke bagian ini. Oke, ya. Nah, bahwa slapping bisa sampai seperti ini. Ayo, film apa ini? Doctor Strange, ya. Yang suka Marvel, ya. Zeus. Zeusnya One Piece, enggak seperti ini ya, Zeus One Piece ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau high poly ya, itu bagus ya, sebetulnya di minggu depan itu ya. Tapi nggak apa-apa, ada yang akhir ini saya senang ya. Jadi istilahnya ada high poly dan low poly ya. Dua istilah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman larinya ke art, ke senang, atau untuk visual gambar cetak atau apa, pameran, atau di banner atau apa, mungkin bisa jadi. Kalau sekarang kan ada 3D printing ya. Ini pakai poly nggak masalah. Tapi kalau teman-teman aset 3D modelingnya untuk game, ya, untuk VFX atau apa, ini pakainya ini low poly. Nah, habis lagi. Ini nggak ada yang benar dari tadi ya. Nah, si loli ini, ya, ini tentunya ada jumlahnya ya. Ini ada jumlahnya. Kalau jumlah figonnya atau face-nya itu di bawah 10, ya, atau masih 4 angka, ya, atau masih 5 angka ya, itu bisa dikategorikan sebagai low poly. Tapi kalau high poly ini sudah di atas 10.000, ya. Jadi kalau sudah ratusan ribu itu sudah jadinya high poly. Dan teman-teman bisa lihat ini itu tidak low poly. Kalau sudah sculpting, sudah subdivision, itu masuk kategorinya ke high poly. Seperti itu ya. Itu ya, Mas siapa namanya? Rizky. Pernah belajar 3D? Pernah, oke. Itu ya, bagus Mas Rizky ya. Terus ada lagi yang bertanya mungkin? Yang monggo. Ya. Ya, kalau apa ya? Ini berdasarkan survei teman-teman saya yang di studio, ya memang lebih enakan pakai pentas ya, ketimbang mouse. Tapi kalau misalkan adanya mouse atau mungkin lebih nyaman di mouse nggak masalah. Jadi nggak harus wajib harus pakai pentas, nggak ya. Karena gini, kalau pentas tuh kan orang-orang basic-basicnya itu di orang-orang seni ya. Orang biasanya kalau mahat atau apa kan pakai tangan. Apa iya orang seni mahat pakainya ini? Mouse nggak ada ya. Jadi basicnya kan orang seniman pindah ke digital karena mereka terbiasa dengan gambar di bolpen atau di pensil ya, atau di kuas. Jadi lebih enaknya pakai pentas. Transisinya itu lebih enak mas, ketimbang dari mouse gitu. Itu ya. Oke, bisa dilanjut? Itu ya, Mas Ji ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada topologi modeling. Apa lagi topologi ya? Yaitu pemetaan bidang-bidang yang dibangun dari tiap titik, ya, sehingga jadi sebuah kesinambungan, ya, dan membentuk sebuah objek. Jadi topologi modeling ini kaitannya dengan 3 hal yang tadi ya. Ada vertex, ada edge, face. Yang 3 titik tadi ya, di awal. Lihat kan, di slide-nya ada
Vertex. Vertex itu titiknya. Edge itu apa? Garisnya. Face-nya itu apa? Mukanya atau permukaannya. Atau poligonnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi, topologi ini prinsipnya seperti ini. Edge, ya. Titik-titiknya itu adalah vertex. Nah. Prinsipnya, setiap face harus dibangun dari 3 atau 4 titik. Bisa 5 juga. Ya. Prinsipnya seperti itu. Yang bagus memang tidak boleh lebih. Tapi, biasanya tidak menutup kemungkinan ketika kalian buat sebuah 3D modeling kayak karakter apa. Biasanya akan, apa ya, kira mentok, ini nggak bisa nih kalau harus 4. Biasanya akan jadi 3 face-nya. Atau mungkin yang tadi ekstrim 5. Ya. Tapi 5 pun itu sudah nggak stabil. Nggak stabilnya kenapa, Pak? Ya biasanya kalau dianimasikan, kalau digerakkan, kalau yang topologinya nggak bagus, struktur vertex edge-nya ya, nggak bagus, itu akan terjadi yang namanya, apa ya, seperti cross apa ya namanya istilahnya tuh. Jadi kayak ngeflicker di sini tuh, bisa hitam. Misalkan di bagian sini ya, di bagian leher ternyata ada yang tidak 4, ada cuma 3 saja face-nya. Jadi ketika nekuk seperti ini tuh kelihatan di sini ada hitamnya, seperti itu, ngeflicker. Karena topologinya tidak rapi, tidak betul, tidak terstruktur. Oke. Nah ini contohnya yang tadi ya. Oke, ini 3D Susan ya. Ini 3 titik minimal ya, face-nya. Ini masih bisa halus, kalau dihaluskan seperti ini ya, jadinya. Kalau disemutkan. Nanti kita bisa coba ya. Oke. Nah ini di terakhir contoh ini. When modeling for subjects, we may find ourselves struggling with unwanted bumps or smoothing artifacts. This video will cover the subject of topology and the causes of smoothing artifacts. Tentang seperti apa sih topologi modeling? 3D artists frequently state that it's important to keep meshes exclusively made up of 4-sided faces, and not without reason. Here we see that the addition of a 3-sided face produces a small lump, as does the addition of a 5-sided face. The effect is compounded if many non-quads are present. It's worth noting that the effect of these artifacts is reduced as the angle between the faces is reduced. An entirely flat mesh may have horrible topology and yet not display any smoothing artifacts. Thus, one solution to smoothing artifacts is to use very dense meshes. The dense mesh will reduce both the area and intensity of the smoothing artifact. This is not a practical solution in most cases, as extremely dense meshes are more difficult to work with in animation, texturing, rendering, and so on. It's also worth noting that non-quads are not the only cause of smoothing artifacts. Indeed, if we subdivide any mesh once, it will become all quads, and yet further subdivisions will still obviously show smoothing artifacts. What are the other causes of smoothing artifacts? The most obvious cause is simply placing verts so that they protrude or indent into the mesh inappropriately. Unevenly spaced edges can also produce artifacts. Here we see that the inconsistent edge lengths in this mesh produce significant artifacts when subdivided. This may be corrected with the addition of an inline edge, as shown here. Inline edges are an effective way of creating neat, controllable corners. The inline edges may be shifted to vary the width of the beveled corner from very sharp to very rounded.
Another cause of smoothing artifacts is poles. A pole is a vertex with many edges connected to it. To some degree, poles are unavoidable, but bear in mind that the effect of this artifact becomes more severe the more edges make up the pole. Thus, it is advisable to minimize the number of poles, and where possible, to restrict poles to flat or inconspicuous areas. Akan pecah seperti itu. Nah, terus biasanya kalau teman-teman nanti How do we remove non-quads? Non-quads with an even number of sides, such as 6, 8, or 10-sided faces, may easily be reduced to a group of quads. Jadi kalau tidak terstruktur akan terjadi pelintat-pelintut ya pada kisut. However, non-quads with an uneven number of sides, such as 3, 5, and 7-sided faces, are more difficult to eliminate. We can perform all manner of edits, only to move the uneven-sided face around. It's simply mathematically impossible to remove an uneven-sided face in isolation without producing a new uneven-sided face in the process. Instead, we can make two uneven-sided faces cancel each other out by adding or removing an edge to connect them, or alternately by other edits such as turning edges. If an open edge is present, it may be used in much the same way by adding or removing an extra loop in the open edge. We can cancel out the uneven-sided face. Modelers can have difficulty consolidating between detailed and simple parts of a mesh. For instance, the complexity of fingers to the simplicity of palm and wrist. Modelers may find themselves using far too many edges on the simple parts, such as the wrist, and run into problems as a result. A better solution is to make the edges flow back in the direction they came from. Atau pada saat spinning, kadang misalkan kita gerakan yang kelingking, nanti yang ini ikut, ya, pada saat spinning. Nah itu teman-teman harus benar-benar. It may be argued that modelers should ignore technical matters such as topology and smoothing artifacts. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oh kadang di gerakan seperti ini ya, semuanya jadi ikut gerak, ada yang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita sampai ke spinning ya, walaupun tidak digerakkan, hanya sampai spinning saja. Jadi kan di semester depan itu ada animasi ya, ada animasi komputer kalau nggak salah. Nah, itu bisa dilanjut ya, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu ya teman-teman ya. Kita break dulu, nanti sholat zuhur. Kita mulai lagi berarti jam 11. Hah? Jam 12.50. Kemarin juga sama. Ya udah ya, yang penting teman-teman nanti yang 5 waktunya ya, yang penting duhurnya sholat dulu lah ya, jangan tergesa-gesa kan antri di bawah. Jadi ada toleransi lah gitu. Oke, sekian, terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.